Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Yoga Dermawan dengan NIM 18114999930. Mata kuliah Sistem Operasi, kode kelas SI 131A. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu perangkat keras dan apa itu perangkat lunak. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang prinsip perangkat lunak. Nah, jadi di perangkat lunak ini ada beberapa fungsi manajemen perangkat. Yang pertama itu mengirimkan perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat I/O. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat I/O. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Nah, di dalam yang selanjutnya ini ada I/O device. I/O device ini dibagi atau dibedakan dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada sifat aliran data. Di sifat aliran data pun dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu perangkat berorientasi device atau block oriented device, yaitu fungsinya untuk menyimpan dan menukarkan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukurannya beragam antara 128 sampai 1024 byte. Pada perangkat ini memiliki ciri utama, yaitu dimungkinkan membaca atau menulis blok secara independen. Nah, contohnya ini seperti disk, tape, CD-ROM, dan optical disk. Yang kedua ini ada perangkat berorientasi karakter atau character oriented device. Di perangkat ini ada dua fungsi. Yang pertama, mengirim atau menerima karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not addressable, dan tidak mempunyai operasi. Dan beberapa contohnya, yang pertama itu terminal, terus line printer, ada punch card, ada network interface, ada pita keras, dan ada mouse. Ada sasaran komunikasi. Di sasaran komunikasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device. Fungsinya itu untuk komunikasi dengan manusia. Contohnya itu seperti VDT atau video display terminal. Contoh barangnya ini monitor, keyboard, dan mouse. Nah, yang kedua itu ada perangkat yang terbaca oleh mesin atau machine readable device untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya ada disk, tape, sensor, controller, dan aktuator. Yang ketiga ada untuk komunikasi dengan perangkat-perangkat jauh, contohnya modem. Selanjutnya ada device controller atau unit I/O berupa yang pertama. Nah, di device controller ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada komponen elektronik. Komponen elektronik ini untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberi tautan yang perlu dilakukan oleh perangkat. Contohnya unit tape magnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal, bergerak ke record berikutnya, dan selanjutnya. Yang kedua ada komponen mekanik, yaitu model untuk
mengkoneksi atau menghubungkan CPU, memori, controller, dan device I/O. Selanjutnya ada Direct Memory Access atau DMA. Nah, DMA ini berfungsi untuk membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan I/O device. Jadi, saat memproses ini ingin membaca atau menulis data, pemroses ini langsung memerintahkan DMA controller ini dengan informasi. Nah, ada beberapa informasi. Yang pertama itu ada perintah penulisan atau pembacaan. Yang kedua ada alamat I/O device. Yang ketiga ada awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca. Yang keempat ada jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Selanjutnya ada prinsip software I/O, yaitu mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kepemilikan hardware untuk level di atasnya. Nah, tujuan dari prinsip ini tuh ada 3. Yang pertama, konsep dalam desain software I/O. Tujuannya itu untuk device independence, supaya tidak tergantung pada device yang digunakan. Yang kedua ini penanaman yang seragam atau uniform naming, string atau integer, dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya itu seluruh disk yang telah dibuat dengan hierarki sistem file menggunakan NPS. Yang ketiga, penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani sedemikian mungkin dengan hardware. Contohnya itu controller, device, dan sebagainya. Selanjutnya ada synchronous atau blocking versus asynchronous atau interrupt driver transfer. Nah, kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemroses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Selanjutnya ada Serial versus Dedicated Device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama disk, tapi ada juga yang perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada suatu saat. Disk untuk serial dan printer untuk dedicated. Ada interrupt handler, dikenal sebagai ISR atau layanan rutin interupsi. Blok kode khusus yang terkait dengan kondisi interupsi tertentu dimulai oleh interupsi perangkat keras. Nah, interupsi perangkat lunak atau pengecualian perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan driver perangkat atau transisi antara mode operasi yang dilindungi, seperti panggilan sistem. Lalu, gangguan perangkat keras timbul dari kondisi listrik atau protokol tingkat rendah yang diimplementasikan dalam logika digital. Biasanya dikirim melalui tabel vektor interupsi yang dikodekan secara keras, secara tidak serempak, dan ke aliran eksekusi normal. Sering menggunakan tumpukan terpisah dan secara otomatis memasuki konteks eksekusi yang berbeda selama durasi eksekusi. Penanganan internal. Secara umum, interupsi perangkat keras dan penanganannya digunakan untuk menangani kondisi prioritas tinggi yang memerlukan gangguan kode saat ini yang dijalankan prosesor. Selanjutnya ada device drivers. Adalah program jembatan penghubung antara hardware dan software untuk membantu mengendalikan perangkat peripheral komputer. Dan device drivers ini memiliki fungsi, yaitu fungsinya untuk mengenalkan hardware
dengan operating system, misalnya Microsoft Windows atau Linux yang ada pada PC atau komputer. Yang dikenalkan itu biasanya VGA, sound card, Bluetooth kalau ada, card reader, WiFi itu juga kalau ada. Tujuannya yaitu untuk menetralisirkan fungsi-fungsi sistem operasi ke dalam perintah yang dimiliki oleh perangkat yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga diterima oleh Bapak Sandro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.